Film dibuka dengan memperlihatkan suatu SMA yang sedang merayakan pesta kelulusan. Di situ ada seorang pemuda bernama David di mana di situ dia terlihat sedang memandangi seorang wanita. Wanita itu bernama Jet Butterfield. Jet sendiri adalah seorang wanita yang pintar dan juga pendiam. Alasan kenapa Jet menjadi pendiam dan menutup diri karena ketika di awal dia masuk SMA terjadi tragedi dengan keluarganya di mana kakak laki-laki Jet itu meninggal dunia. Hal itu membuat dia trauma dan dia tidak membuka lingkungan pertemanannya. Di sini juga diceritakan kalau ternyata David ini telah mencintai dalam diam Jet selama bertahun-tahun, tetapi David sama sekali tidak pernah menyatakannya. Bahkan David tidak pernah sama sekali berani untuk mengajak ngomong Jet. I watched her for all of high school, waiting for that perfect moment to talk to her, but that moment never came. Saat sedang asik melamun memandangi Jet, tiba-tiba datanglah sahabat David bernama Mace. Di situ Mace langsung bilang kalau David lebih baik melupakan mimpinya untuk mendekati Jet karena Jet orang tuanya sangat-sangat kaya dan itu sangat sulit untuk didapatkan oleh David yang merupakan dari keluarga yang sederhana. Revealed. Lawyers even never talk to her. Girls like that, as that much though can be real, alright? I noticed things. Beberapa waktu kemudian, David dan juga Mitchell tidak mempunyai cukup uang untuk berkuliah. Akhirnya memutuskan untuk bekerja sebagai tukang parkir sementara di suatu restoran. Di hari itu dia diduga Jet bersama dengan keluarganya makan di restoran di mana tempat David bekerja sebagai tukang parkir. Yang lebih mengejutkan ternyata Jet ini juga mengenal siapa David dan akhirnya di situ untuk pertama kalinya mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Kemudian ketika sedang makan di situ orang tua Jet pun bilang kepada Jet ingin minta hadiah apa sebagai hadiah untuk kelulusannya. Jet yang memang selama SMA selalu menutup diri dan menutup pergaulannya. Akhirnya ketika itu Jet pun berpikiran untuk mengadakan pesta dan mengundang seluruh teman-teman SMA-nya agar dia bisa move on dari kematian kakaknya dan tidak mengingatnya lagi. Orang tua Jet pun setuju dengan hal itu. Setelah itu akhirnya Jet pun terfikirkan bagaimana kalau dia mengundang David ke pestanya dan akhirnya Jet pun mengajak ngobrol lagi David untuk mengajaknya pergi ke pesta yang dia buat. Ketika mengobrol dengan David, tiba-tiba datanglah orang kaya dengan mobil yang sangat bagus. Di situ dia berniat untuk menitipkan mobilnya ke Miss untuk diparkirkan. Sialnya orang kaya ini sangat menyebalkan. Di situ dia merendahkan Miss karena Miss hanya seorang tukang parkir. Akhirnya Miss pun tidak terima. Di situ Miss berniat untuk menghajar orang kaya itu. Stand alert. Untungnya di situ ada David yang berusaha untuk menenangkan Miss dan juga di situ David yang memang menyukai dia dan kebetulan Jet ada di sana. David pun ingin membuat Jet kagum terhadapnya karena hal itulah. David pun memiliki ide untuk memudahkan mobil mewah itu jalan-jalan dan mengajak Jet. Jet pun menerima ajakan dari David dan akhirnya mereka bertiga pun berputar-putar dengan menggunakan mobil itu. Beberapa menit kemudian mereka bertiga pun kembali ke restoran lagi. Tidak disangka orang kaya yang tadi sudah ngamuk-ngamuk dan meminta bosnya untuk memecat Mace dan juga David karena berlaku tidak sopan. David yang akhirnya hilang kesabaran karena orang kaya itu terus merendahkan dan menghina David dan juga Mace. Akhirnya di situ David pun langsung memukul orang kaya itu dan ya akhirnya David dan Mace dipecat oleh bosnya. Get out of here, David. Was now. That kitty had me saying get her to spread her legs. Oh shit. Beberapa hari setelahnya akhirnya sampailah di hari pesta perayaan Jet. Di situ David pun datang menghadiri pestanya. Sialnya Jet yang memang tidak populer di sekolahnya, tidak ada teman-teman Jet yang menghadiri pesta itu. Akhirnya di situ David pun memikirkan cara untuk mengundang dan mengajak banyak orang untuk menghadiri pesta itu. Beberapa saat kemudian tidak diduga David berhasil untuk melakukannya karena setelah itu datang sangat banyak sekali teman-teman SMA Jet dan akhirnya pestanya pun menjadi sangat meriah. Di hari itu Jet pun sangat-sangat bahagia karena dia sudah lama sekali tidak pernah merasakan keseruan dan keramaian seperti di hari ini. Selain itu di malam itu David dan juga Jet pun menghabiskan waktu bersama dan mereka berdua pun semakin dekat. Terlihat kalau Jet ini ternyata lama-lama juga menyukai David karena David adalah seorang pria yang membawa kebahagiaan yang sudah lama sekali tidak pernah dia rasakan. Di malam itu ayah Jet pun bertanya kepada ibu Jet siapa seorang pria yang selalu bersama Jet ini. Akhirnya di situ ibu Jet pun menceritakan kalau pria itu adalah tukang parkir yang mereka ketemui ketika di restoran.
Kemarin, mengetahui kalau anak Kerry dekati oleh tukang parkir, di situ ayah Jet pun terlihat tidak suka dan di situ ayah Jet pun mulai memikirkan bagaimana cara untuk menjauhkan tukang parkir ini dari Jet. Karena hal itu setelah pesta usai ayah Jet pun menemui David untuk berbicara dengannya. Ketika itu bukannya terima kasih dengan David karena telah membuat bahagia Jet, di situ ayah Jet pun malah bilang kalau dia tidak menyukai apa yang dilakukan oleh David pada malam hari ini. Di situ David pun bilang kalau dia melakukan itu semua hanya untuk membahagiakan Jet. David yang merasa kalau ayah Jet ini tidak menyukainya, akhirnya beberapa hari kemudian David pun tidak menemui Jet lagi. Karena hal itulah Jet memutuskan untuk pergi ke bengkel milik ayah David untuk menemui David dan benar saja di situ Jet pun bertemu dengan ayah David dan juga David. Ketika itu David pun bilang ke Jet kalau dia terus memikirkan cara bagaimana agar dirinya layak untuk bertemu dengan ayah dia. Tetapi Jet pun bilang kalau David tidak perlu susah-susah memikirkan hal itu. Keesokan harinya Jet pun mengajak David lagi untuk main ke rumahnya. David yang sudah sering ke bengkel dia pun inisiatif untuk memperbaiki mobil mogok yang digunakan oleh kakak Jet dulu. Luar biasanya David berhasil menyalakan mobil mogok itu lagi. Tentu seketika itu juga semua keluarga Jet pun bahagia karena itu membangkitkan memori akan kakak Jet dulu. Sebagai ucapan terima kasih di situ ibu Jet pun mengajak David untuk makan malam bersama keluarganya. Tapi ayah Jet yang memang dari awal tidak suka dengan David ini awalnya menolaknya, tetapi karena ibu Jet terus memaksa ayahnya, akhirnya di situ ayahnya pun mengizinkan untuk nanti malam David ikut makan malam bersama. Kemudian di saat makan malam di situ ayah Jet pun bilang kepada David kalau beberapa minggu lagi Jet akan mengikuti magang di kedokteran dan ayah Jet pun bilang kalau mungkin saja Jet akan keluar kota dan tidak bertemu dengan David lagi. Ya lagi-lagi di situ terlihat kalau memang ayah Jet ini sangat berusaha untuk menjauhkan Jet dari David. Kemudian ayah Jet yang tahu kalau David ini ternyata tidak mempunyai niatan ingin kuliah. Di situ ayah Jet lagi-lagi berusaha untuk merendahkan David. Ayah Jet bilang kalau memang perkuliahan tidak untuk semua orang, ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk menempuhnya. Ya nyatanya di sini ayah Jet mengira kalau David ini tidak kuliah karena tidak bisa lulus ujiannya, tetapi setelah itu David pun membalasnya kalau dia sebenarnya sudah mengikuti ujian untuk masuk kuliah dan nilainya ternyata sangat-sangat tinggi. Tapi alasan dia tidak memutuskan untuk kuliah memang karena faktor biaya dan dia harus membantu ayahnya bekerja di bengkel. Setelah itu David pun lagi-lagi berusaha untuk pendekatan David. Di situ David bilang kalau dalam hidup rumah tangga itu tidak hanya dibutuhkan cinta melainkan harus ada uang. Love is it's wonderful, but it's not all you need. Life insurance, BBOs, and other romantic things like. Tapi di situ lagi-lagi David membalas apa yang dikatakan oleh ayah Jet. Dia bilang kalau memang uang itu penting, tapi yang lebih penting adalah cinta karena uang bisa dicari namun cinta harus dipertahankan. True love, kind when you fight for, but you always move first. Well, I find that. That's all I need. Dan karena perkataan di malam itu, Jet pun semakin yakin kalau memang David ini adalah seseorang yang baik. Selain itu, ibu Jet ini juga tahu kalau David ini adalah seseorang pria yang tulus mencintai Jet. Setelah hari itu akhirnya David dan Jet pun memutuskan untuk bersama. Dari hari ke hari mereka berdua pun selalu menghabiskan waktu bersama untuk bepergian ke tempat-tempat yang mereka tuju, dan memang di momen itu mereka berdua dimati cinta. Waktu pun terasa sangat cepat sampai mereka tersadar kalau setelah ini mereka berdua harus berpisah karena Jet harus pergi keluar kota untuk mengikuti magangnya. Sampai di suatu malam Jet pun bilang kepada David kalau dia ingin membatalkan magangnya karena Jet masih ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi bersama dengan David. Tapi di situ David bilang kalau dia tidak ingin merusak masa depan dari Jet. Tapi karena memang Jet yang terus memaksa untuk membatalkan magangnya, akhirnya di situ David pun setuju dengan keputusan untuk Jet tidak magang. Setelah itu memperlihatkan Jet yang sedang membongkar isi kopernya. Ayah Jet yang melihat itu tentu ayah Jet pun berkata kenapa Jet membongkar kopernya. Akhirnya di situ Jet pun bilang kalau dia memutuskan untuk tidak jadi mengikuti magang. Tentu mendengar itu Jet pun langsung sangat marah, tetapi lagi-lagi di situ Jet masih keras kepala. Dia tidak mau untuk pergi magang. I'm sorry.
Criminals karena hal itulah keesokan harinya tiba-tiba ayah Jet mengajak sekeluarga untuk pergi ke rumah dan awal itu dilakukan ayah Jet agar Jet tidak bertemu lagi dengan David. Tentu dibagi itu Jet pun sangat marah karena ayahnya ini sama sekali tak perlu memberitahunya tentang rencana hal itu. Tapi mau bagaimana lagi akhirnya Jet pun terpaksa untuk ikut pergi ayahnya dan keluarganya ke rumah danau. Di saat yang lain menceritakan David yang ketika itu memberitahu ayahnya kalau dia berniat untuk melanjutkan kuliahnya. David bilang kalau Ibu Jet berjanji untuk membantu dirinya karena Ibu Jet mempunyai kenalan di suatu universitas. Setelah mendengar itu ayah David yang memang sangat suportif akhirnya di situ ayah David pun mendukung dan mendoakan agar David berhasil mencapai tujuannya. Beberapa saat kemudian akhirnya Jet dan keluarganya pun sampai di rumah danau. Tidak diduga beberapa saat kemudian David juga hadir di rumah itu. Ternyata sebelumnya Jet telah memberitahu David kalau dia akan pergi ke rumah itu dan Jet pun mengundang David untuk berlibur bersamanya. Tentu ketika David datang di situ ayah Jet pun langsung memarahi David karena David tak mungkin tidak diundang. Tetapi lagi-lagi di situ Jet pun yang memang sudah mulai muak dengan ayahnya. Dia pun kekeh untuk David agar tidak diusir dan akhirnya ayah Jet pun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelahnya terlihat ayah dan ibu Jet sedang berdebat. Di situ ayah Jet lagi-lagi merendahkan dan menghina David kalau David ini hanyalah membawa pengaruh untuk Jet. Ibu Jet pun membalas kalau David ini adalah seorang pria yang baik. Bahkan seharusnya ayah Jet itu bersyukur dengan kehadiran David karena David telah membawa kebahagiaan yang sudah lama hilang yang dirasakan oleh Jet. Dan karena hal itulah ketika makan siang bersama di situ ayah Jet pun meminta maaf kepada David atas perlakuan dia sebelumnya yang berusaha mengusir David dari rumah danau. Setelah itu tiba-tiba datanglah rekan kerja dari ayah Jet dan entah apa yang terjadi tetapi terlihat kalau ibu Jet ini tidak menyukai kedatangan dari rekan kerja ayah Jet itu. Malam harinya David Jet bersama dengan adiknya sedang asik merayakan pesta kembang api. Karena kembang apinya sudah habis ketika itu David pun tidak mengambil sisa kembang api yang berada di gudang. Sesampainya di gudang penyimpanan David sangat terkaget karena di situ dia melihat ayah Jet sedang berselingkuh dengan partnernya. Tidak lama setelahnya Jet pun menyusul untuk masuk ke gudang penyimpanan itu tetapi sebelum menyampai gudang di situ David pun menghentikan Jet karena David tidak ingin Jet melihat kalau ayahnya sedang selingkuh. Yang David takutkan nanti Jet hatinya hancur lagi dan dia kehilangan kebahagiaannya. Pagi harinya ayah Jet yang sadar kalau David telah memergoki dirinya berselingkuh. Akhirnya ketika itu ayah Jet pun mengajak David untuk pergi berduaan saja. Setelah itu ayah Jet pun membawa pergi David berdua saja ke tengah-tengah danau dengan menggunakan speedboat. Di situ David yang memang orangnya frontal. Dia pun langsung bilang kepada ayah Jet, aku tahu alasanmu kenapa kau membawaku sini. Pasti kau ingin agar aku tidak memberitahukan tentang perselingkuhanmu dengan rekan kerjamu kan? Terang saja aku tidak akan memberitahu siapapun termasuk Jet. Tapi yang harus kau ingat, jika kau sampai melakukan hal seperti ini lagi, itu akan melukai Jet, bahkan bisa sampai membunuhnya. Karena hal itulah aku mohon untuk kau tidak melakukan hal ini lagi. She found out. Sure. There's nothing to tell. Karena hal itulah lagi-lagi ayah Jet pun semakin tidak menyukai David ini karena David sudah mengetahui rahasia terkelamnya. Telannya menceritakan David bersama dengan Jet dan juga adiknya yang pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang. Di situ terlihat kalau David ini memikirkan sesuatu. Tentu hal itu membuat Jet bertanya. Ya nyatanya David terus kepikiran akan apa yang telah dilakukan oleh ayah Jet. Tetapi lagi-lagi dia tidak bisa menceritakan itu kepada Jet. Akhirnya mereka pun sampai di tempat bersenang-senang itu. Tidak diduga di situ juga ada sahabat David yaitu Miss pun terfikirkan hal gila ketika itu dia mengajak David dan juga Jet bersama dengan adik Jet untuk pergi ke kebun binatang di malam hari. Tentu awalnya di situ David tidak setuju karena itu hal yang sangat berbahaya. David takut nantinya terjadi apa-apa dengan Jet. Terlebih lagi ketika itu Miss malah tiba-tiba mengajak mantan pacar dari David. Tapi Jet bilang kalau dia sudah lama sekali tidak merasakan keseruan seperti hal yang dilakukan oleh Miss. Karena hal itulah mau tidak mau David pun terpaksa menuruti rencana dari mereka.
What? Let's go, come on. Alam hari pun tiba akhirnya mereka pun memutuskan untuk membobol masuk ke dalam kebun binatang. Mereka pun merasakan keseruan di sana dengan bermain warna-warna yang di kebun binatang dan ya, di hari itu mereka semua pun merasa sangat-sangat bahagia. Sampai mantan David yang juga ada di sana dan mantannya tidak suka melihat David bahagia dengan Jet akhirnya memutuskan untuk menelpon polisi. Beberapa saat kemudian polisi pun datang, tentu mereka semua panik karena mereka pasti ditangkap karena telah membobol masuk ke dalam kebun binatang. Namun David yang takut dia juga ditangkap polisi. Akhirnya ketika itu David memutuskan untuk mengorbankan dirinya sehingga hanya dirinya lah yang akhirnya ditangkap oleh polisi. Trails up here. Setelah itu Jet pun hanya bisa pulang dan menangis. Ketika di rumah Jet pun meminta tolong kepada ayahnya agar ayahnya menjemput David untuk dibebaskan dari penjara. Tentu awalnya ayah Jet tidak mau. Di situ Jet pun bilang kalau memang David sangat pantas untuk masuk ke dalam tahanan. Di situ ayah Jet juga bilang kalau sebelumnya ternyata ayah Jet ini telah menyelidiki latar belakang dari David dan memang benar dulu David pernah masuk ke dalam tahanan karena suatu persoalan. Tapi tetap saja di situ Jet percaya kalau David ini orang yang baik dan selalu ada alasan kenapa dia bisa masuk ke dalam tahanan. Akhirnya di situ Jet pun menawarkan sesuatu, dia mau membebaskan David asalkan dia tetap mengikuti program magangnya dan karena hal itu Jet pun terpaksa menuruti permintaan dari ayahnya. Setelahnya Jet pun langsung pergi kantor polisi untuk membebaskan David. Setelah membebaskan David, Jet pun berkata, David, mulai hari ini lebih baik kau tidak mendekati Jet lagi karena dia akan mengikuti makannya. Dan lagian cintamu itu hanyalah cinta musim panas yang bertahan sementara, tidak selamanya. Tapi tetap saja di situ David tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayah Jet dan dia masih berniat untuk menemui Jet lagi. Akhirnya di sini kita pun diceritakan alasan kenapa David sampai bisa masuk ke dalam penjara. Hal itu karena dulunya ibu David ini ketahuan selingkuh. David yang tidak kuasa menahan emosinya akhirnya memukuli pria yang telah berselingkuh dengan ibunya itu. Ketika itu Jet terus membalas kejadian itu dengan berkata kepada David, kukira kau telah belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh ayahmu. Kau tahu David kenapa ibumu menyelingkuhi ayahmu? Karena dengan cinta saja itu tidak pernah cukup David. Seperti halnya yang terjadi dengan ibumu yang bosan dengan ayahmu karena tidak cukup baik dan tidak cukup kaya. Karena hal itulah ibumu menyelingkuhi ayahmu. Dan juga hal itu nantinya akan terjadi padamu David. Itu semua bukan karena apa-apa, karena memang kau tidak cukup baik untuk date. What you talk about, my dad? I mean, everything I hear he sounds never quite enough for your mother, though, wasn't it? Your story isn't going to end any differently than your parents did. Jane will get you're not good enough. You're just like your father. Setelah mendengar itu David yang sangat tidak masalah kalau dirinya direndahkan, tapi ketika itu ayah Jet dalam merendahkan ayahnya, hal itu membuat David tak mampu menahan kuasanya dan akhirnya David pun langsung menghajar ayah Jet. Sebenarnya dia nuha yang lebam. Ayah Jet langsung bilang kalau ini semua akibat dari apa yang dilakukan oleh David. Tentu di situ Jet tidak percaya karena hal itulah Jet pun langsung inisiatif untuk menemui David. Sialnya Jet menemui David ketika sedang berada di restoran di mana ketika itu ada mantan David yang sedang mencoba untuk menghibur David. Tentu Jet pun sangat cemburu ketika itu. David langsung mengejar Jet untuk menyusulnya. Di situ Jet pun langsung bilang kepada David kenapa David sama sekali tidak pernah cerita tentang apa yang terjadi dengan ibunya dulu. Jet pun lanjut bertanya apa alasannya sehingga David sampai memukul ayah Jet. David langsung menjawab kenapa dia tidak pernah cerita karena dia malu dengan apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Dan di situ David pun bersahabat dengan apa yang dikatakan ayah Jet kalau memang dia tidak cukup baik untuk Ted. Akhirnya di situ David yang sadar diri, dia pun memutuskan untuk tidak memperjuangkan hubungannya lagi. Tentu setelah mendengar itu Jet pun sangat syok dan dia langsung kabur dari mobilnya. Tetapi karena emosi yang sedang tidak stabil, Jet pun tidak fokus dan dia ditabrak oleh suatu mobil. Setelahnya Jet pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, di situ ternyata ayah David juga hadir di sana. Akhirnya di situ ayah Jet meminta David untuk mengobrol berdua saja. Ketika itu ayah Jet memberikan surat yang telah ditandatangani oleh polisi kepada ayah David yang berisikan kalau David tidak boleh mendekati Jet lagi. Semisal ayah Jet mengetahui David mendekati Jet lagi, di situ ayah Jet akan melaporkan David dan David akan berakhir di penjara. Karena hal itulah beberapa hari kemudian Jet pun sama sekali sudah bisa bertemu dengan David. Tapi Jet yang memang sangat butuh klarifikasi dari David. Akhirnya
Suatu hari, Jet memaksakan untuk mendatangi rumah David. Sesampainya di rumah David, Jet pun bertemu dengan ayah David. Di situ Jet meminta untuk mengobrol dengan David. Tapi di situ ayah David melarangnya karena ayahnya takut nanti David bisa dilaporkan oleh ayah Jet dan David bisa berakhir di penjara. Karena hal itulah akhirnya Jet pun juga menyerah untuk menemui David. Setelahnya, Jet pun langsung pergi keluar kota untuk melanjutkan kuliahnya dan selama berbulan-bulan Jet pun tidak bertemu dengan David lagi karena ditinggal Jet selama berbulan-bulan dan tidak pernah bertemu dengannya. David itu selalu uring-uringan, dia terus kepikiran karena dia masih belum bisa move on dan terus memikirkan Jet sampai di suatu hari ayah David yang tidak tega melihat David terus bersedih karena tidak bisa move on. Akhirnya di situ ayah David pun bertanya apakah David masih mencintai Jet. David pun langsung menjawab kalau dia masih mencintai Jet. Setelah itu ayah David pun lanjut cerita kalau mungkin saja alasan kenapa ibunya selingkuh karena ayah David kurang berjuang. Karena itulah David menasihati David agar dia memperjuangkan cintanya dan mendapatkan Jet. That's all you and Jay together. Believed in you. I'm not letting you make the same mistake I did. Fight for it. Now take the shot. I'll sue you. That dead asshole try. And you fight for her and I'll be proud of you if you do. Karena perkataan itu beberapa hari selanjutnya David pun langsung menemui Ibu Jet. Di situ David bilang kalau dia ingin menemui Jet lagi. Akhirnya Ibu Jet pun cerita kalau setelah ini Jet akan pulang ke rumahnya karena sedang libur kuliah dan di situ adalah kesempatan David untuk menemuinya. Beberapa bulan kemudian akhirnya Jet pun pulang. Di hari itu David pun langsung menemui Jet di bandara. David bilang ke Jet kalau dia masih mencintai Jet. David juga bilang kalau malam nanti David akan membawa pergi Jet ke suatu tempat sehingga mereka berdua bisa liburan. Malam harinya menceritakan Jet yang langsung bilang ke ayahnya kalau selama ini hidupnya selalu diatur oleh ayahnya dan kali ini Jet ingin memutuskan untuk tetap bersama dengan David. Sesaat setelah itu David pun langsung pergi ke rumah Jet dan di situ ayah Jet yang memang tidak kuat lagi menahan emosinya. Di situ dia pun langsung memegang tongkat baseball dan berusaha untuk membunuh David. Tetapi sebelum melakukan itu Jet tiba-tiba menghentikannya dan yang semakin mengagetkan tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah. Bukannya kabur, di situ ayah Jet malah memaksa masuk ke dalam rumahnya karena Jet ingin menyelamatkan barang-barang kakak Jet yang telah meninggal. Karena apinya semakin besar, di situ David pun inisiatif untuk menolong ayah Jet. Untungnya David berhasil untuk menyelamatkan ayah Jet dan karena kejadian itulah ayah Jet pun tersadar kalau memang David ini memang seorang pria yang benar-benar baik. Di situ ayah Jet pun juga cerita kepada David alasan kenapa dia selalu mengatur hidup dari Jet dan juga adiknya karena dia merasa gagal sebagai ayah karena dia tidak bisa menyelamatkan kakak Jet yang telah meninggal. David pun menjawab kalau semuanya belum terlambat dan karena kejadian di malam itu ayah Jet pun tersadar kalau tindakannya selama ini terlalu banyak mengatur Jet itu salah. Karena hal itulah ayah Jet pun sudah merestui hubungan Jet dengan David. Setelah itu David bersama dengan Jet dan juga adiknya liburan di suatu tempat yang sangat-sangat indah dan akhirnya mereka berdua bisa bahagia dan tetap bersama dan juga direstui oleh orang tua dari Jet. Ya itulah dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.